Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan contoh negara maju dan negara berkembang. Sebelum kita masuk ke negaranya, saya akan mengingatkan kembali kepada kawan-kawan apa itu negara maju dan apa itu negara berkembang. Nah, dalam konteks ekonomi internasional, istilah negara maju dan negara berkembang merupakan penggolongan negara-negara di dunia berdasarkan kesejahteraan atau kualitas hidup rakyatnya. Negara maju sendiri adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Nah, contoh negara maju yang saya ambil di sini adalah Jepang. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan Jepang adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau tersebut. Nah, sebagian besar pulau di Jepang juga memiliki gunung. Di antaranya juga adalah Gunung Merapi. Gunung tertinggi dan termasuk gunung berapi yang biasa kita kenal adalah Gunung Fuji atau Fujiyama. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat 10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Nah, Jepang juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang utama di dunia modern. Jepang menduduki peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina. Jepang memiliki prinsip yang terkenal yaitu nemawashi. Nah, yang artinya sebelum membuat perubahan penting di sebuah perusahaan, harus mengumpulkan dukungan dan masukan dari semua yang terlibat, apakah seorang manajer atau karyawan tingkat rendah. Adaptasi ini membantu mereka tetap kompetitif di pasar dunia. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat dan masuk dalam urutan ketiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti Aegis, serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat negara pengekspor terbesar dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi dan masuk ke dalam peringkat ke-8 dalam indeks pembangunan manusia. Dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatika. Pemerintah Jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, pemerintah dipecah menjadi 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947 dan
Jepang juga merupakan negara kesatuan yang memuat 47 pembagian administratif dengan kaisar sebagai kepala negaranya. Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan pemerintah. Sebagai gantinya, kabinet bersama dengan menteri negara dan perdana menteri adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali pemerintahnya. Nah, kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang eksekutif dan dibentuk oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ia ditunjuk oleh parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang kaisar. Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif menggunakan sistem dua kamar yang terdiri dari dua jenis majelis atau dua majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat yang bersumber dari kedaulatan. Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang yudisial. Mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam contoh negara berkembang. Contoh negara berkembang yang saya ambil di sini adalah Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia, luas di dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara Asia dan benua Eropa di bagian timur Eropa. Memiliki penduduk sebanyak 142.1.222 776 jiwa. Ini data diambil pada tahun 2018. Sains dan teknologi mulai naik pamornya di Rusia sejak abad pencerahan, ketika Piotr I dari Rusia mendirikan Akademi Sains Rusia dan Universitas Negeri Sains Petersburg, serta Polimatik Mikhail Lomonosov mendirikan Universitas Negeri Moskwa. Beberapa penemuan Rusia diantaranya las listrik oleh Nikolai Bernardus, kemudian dikembangkan oleh Nikolai Slavyanov, Konstantin Hrenov. Pesawat komersial buatan Rusia yang terkenal antara lain Tupolev, Sukhoi dan MiG, helikopter Kamov dan Mil. Tank tempur Rusia yang terkenal adalah T-34, tank paling banyak diproduksi pada Perang Dunia Kedua. Dan tank T-54 atau 55 adalah tank paling banyak diproduksi di dunia sampai saat ini. AK-47 dan AK-74 buatan Mikhail Kalashnikov adalah senapan serbu yang paling banyak diproduksi di dunia. Rusia merupakan negara yang menggunakan bentuk pemerintahan federal, semi-presidensial, yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Negara Federasi Rusia ini terbentuk setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara federal berpaham demokrasi republik, dan terbentuklah sistem pemerintahan presidensial. Di dalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda. Untuk kawan-kawan yang bertanya, kenapa Rusia menjadi negara berkembang, bukan negara maju? Oke, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Rusia. Setelah Revolusi Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia menjadi bagian utama dan terbesar dari Republik Sosialis Uni Soviet, negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi negara sosialis. Uni Soviet memerankan peran bertahan dalam kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua, dan kemudian muncul sebagai negara superpower dan menjadi lawan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada era Soviet merupakan pencapaian teknologi paling signifikan pada abad ke-20, termasuk satelit buatan manusia pertama di dunia dan peluncuran manusia pertama di luar angkasa. Di akhir tahun 1990, Uni Soviet memiliki ekonomi kedua terbesar dunia, kekuatan militer terbesar dunia, dan cadangan senjata pemusnah massal terbanyak. Setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, 15 republik independen berpisah. Sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak, dan secara ekonomi paling berkembang, Republik
Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan melanjutkan sistem hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Saat ini negara ini membentuk republik semi-presidensial. Nah, setelah Uni Soviet runtuh, perekonomian di Rusia itu melemah. Dekade ke belakang atau pada tahun 2009 lalu, ekonomi Rusia melemah akibat krisis moneter global. Ekspor tak mampu menyokong perekonomian negara, kinerja industri sudah loyo bahkan sebelum krisis, sementara tingkat pengangguran tinggi. Setelah satu dekade kemudian, tahun 2019 atau tahun lalu, kehidupan di Rusia tampak lebih cerah. Gaji rata-rata di seluruh pelosok negeri lebih meningkat. Kepastian hukum membaik berkat upaya digitalisasi dan peringkat Rusia bahkan naik dalam indeks kemudahan berbisnis. Tahun ini, Rusia juga mengalami sedikit permasalahan. Karena apa? Karena mereka baru mau naik, tetapi sudah dihadapkan dengan permasalahan yang besar ini, yakni hadirnya wabah COVID-19. Hadirnya wabah ini yang mengancam seluruh dunia termasuk Rusia. Perbatasan negara ditutup, maskapai penerbangan dan biro perjalanan merugi, sementara orang-orang panik dan menimbun barang-barang kebutuhan strategis. Semua ini mempengaruhi ekonomi nasional termasuk juga Rusia. Akibat pembatalan penerbangan internasional, perusahaan-perusahaan maskapai Rusia diprediksi setidaknya kehilangan 70 miliar rubel atau sekitar 16 triliun rupiah, sedangkan operator-operator tur rugi sebanyak 6,1 triliun rupiah. Ini belum termasuk kerugian yang ditanggung UKM akibat karantina, isolasi, dan jatuhnya daya beli konsumen. Nah, dari Menteri Keuangan Rusia sendiri pun menyatakan bahwa dampak virus corona terhadap ekonomi nasional akan lebih parah daripada penurunan harga minyak dunia. Dilihat dari dua faktor yang mengancam perekonomian, yakni jatuhnya harga minyak dan konsekuensi pandemi. Itu dia presentasi singkat dari saya. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim.